Kenapa mutiara-mutiara yang tersebar di dalam ayat-ayat Al-Quran itu jarang disentuh oleh umat Islam? Padahal Al-Quran adalah guide of life, bukan kitab hukum, bukan kitab matematika, tapi guide of life. Di dalamnya adalah motivasi. Al-Quran sebagai motivator ternyata tidak tersentuh. Kenapa? Karena kamu-kamunya yang dikorek-korek hanya hukum saja, halal dan haram, halal dan haram. Padahal itu tidak membahagiakan kamu kok, malah membuat kamu bertengkar satu dengan yang lain. Betul nggak? Ya iya, ini ayat-ayat begitu pentingnya. Jangan kau gugurkan sedekahmu dengan menyakiti orang lain itu. Umpamanya seperti batu licin, di atasnya ada debu, kasafwanin, ya, alaiha turabun, batu licin di atasnya ada debu, ada fa asabahu wabilun, dituruni hujan yang lebat, fatarakahu salda, klinis maning, mengkilat lagi, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itulah. Jadi memang ini menjadi malapetaka. Saya ulangi lagi. Jadi ke depan kita lihat, coba kita sebelum kita berbuat baik apapun kepada anak, istri, orang lain, teman dan sebagainya, coba dievaluasi, diteliti kembali, kalau perlu ditaruh di satu tempat, dilihat dengan mikroskop virus-virusnya apa yang terkandung di situ. Ya, kita contoh gini aja dah. Ada pengemis datang. Pertama, dia memberi pengemis nunggu nanti ketika tamu sudah banyak. Satu. Yang kedua, dia segera mengambil uang diberikan kepada pengemis tapi dia sambil menitikkan air mata. Enggak. Ada lagi segera ngambil uang. Yang ketiga diberikan langsung. Sudah cepetan sana. Jadi berbeda. Yang satu berbuat baik dengan motivasi supaya dia mendapat gelar sebagai dermawan. Betul nggak? Yang kedua, dia tersentuh, terharu melihat penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, dia sengaja ingin mengusir gembel itu karena berbau busuk dan banyak bawa lalat. Nih, cepatan sana. Cobalah kebaikanmu dievaluasi lagi. Paham? Paham nggak? Tolong sejak malam ini jangan lagi menghitung-hitung pahala. Bisa salah hitung nantinya. Ya, karena kembali lagi di dalam Al-Quran juga ini ayat motivasi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Maukah engkau kuberitahu tentang orang-orang yang amalnya rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang di dunia dia sudah tersesat, salah persepsi, salah anggapan, salah sudut pandang. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia menduga selama di dunia selalu berbuat baik, ternyata di akhirat dicatatnya sebagai kejahatan-kejahatan semua. Jadi kita niati gimana berbuat baik. Ini penting sekali. Kita ulang cerita lagi bahwa ada seorang waliullah yang namanya itu Abdul Hasan Asyaduli, datang kepada beliau orang kaya sambil bawa uang yang banyak. Ini saudara waliullah, ya Syekh, terimalah sedekah saya kepengen harta saya dicicipin
oleh orang yang dekat dengan Allah. Mohon doa, mudah-mudahan usaha saya lancar. Tetapi oleh beliau ditolak, nggak usah, saya tidak memerlukan uang sebanyak itu. Dia mohon, terserah Syekh, terserah, mau dibagikan kepada siapapun silakan, mau dikerjakan sendiri, dinikmati, mangga, terserah, pokoknya ini saya titip, mangga. Nggak usah, tolong ambil lagi dan Anda pergi dari sini. Sampai nangis orang kayanya. Seorang muridnya berkata, wahai guruku, kenapa engkau kejam kepada orang yang hatinya baik membawa uang itu? Padahal sampean sendiri juga saya sering melihat minta uang sama Malik bin Dinar. Apa bedanya? Oh, ada bedanya, ada bedanya. Apa bedanya? Aku minta uang sama Malik bin Dinar karena sudah ada kepastian, saya yakin betul bahwa Malik bin Dinar adalah sahabatku dan dia sudah kelasnya, levelnya level aulia. Maka ketika dia menolong siapapun, yang dilihat adalah wajhullah, bukan wajahku. Maka yakin suatu ketika dia tidak akan menuntut dan tidak akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Tetapi orang kaya ini, dia membantu saya, menolong saya karena melihat wajahku, sehingga dapat dipastikan kapan-kapan dia minta sesuatu, ketika saya tidak membantunya, dia akan mengungkit kebaikannya itu. Jadi kebaikan orang yang belum lillahi ta'ala, tulislah di situ, catatlah, suatu ketika dia akan menagih hutang budi itu. Oh, dicatat. Iya, paham nggak? Suatu ketika oleh dia menuntut, katakan, nih uangnya saya kembalikan lagi. Selesai. Harga diri perlu Anda pertahankan. Betul nggak? Ini persoalan kemanusiaan sehari-hari. Sehari-hari kita sibuk dengan persoalan ini. Jadi artinya hidup pikuk di dunia ini nggak ada apa-apanya daripada hidup pikuk di dalam hatimu itu. Kegaduhan-kegaduhan yang ada dalam hatimu lebih berbahaya daripada kegaduhan yang ada di luar ini. Ya, karena itu kalau biarkan akan menghancurkan kemanusiaanmu sendiri.